Buka Quran surah ke-51 ayat 56. Paling kanan sebelah atas. Turunannya di Quran surah ke-61 ayat yang ke-6. Prakteknya di Quran surah ke-17 ayat 78. Waktunya di Quran surah ke-4 ayat 103. Dijaga di Quran surah kedua ayat 238. Kemudian disampaikan prakteknya di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai dengan 2010. Jelas? Belum saya terangkan. Wah, ini orang Banten paling hebat imannya. Belum diterangkan sudah jelas. Baik, satu kita mulai. Ya Allah, ya Rasulullah, kalau kami sekarang ingin meningkatkan kedekatan dengan Allah, meningkatkan akhlak kami, sehingga kami mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka seperti apa kami mesti memulainya? Turun ayat dalam Al-Quran, untuk mempraktekkan akhlak ini kata Allah, saya bagi kepada dua aspek yang paling utama. Dua ini Anda kerjakan, maka Allah berjanji dalam Al-Quran, akan diturunkan rahmat dan keberkahan dari Allah, bukan hanya untuk satu orang, untuk seluruh kalangan yang mempraktekkan. Jikalau semua masyarakat Banten, gubernurnya, wakilnya, SKPD-nya, rakyatnya, semua masyarakatnya mempraktekkan dua hal ini, dijamin oleh Allah langsung di Quran surah ke-7 ayat 96 akan dibuka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi untuk tempat itu. Satu, saya agak cepat. Akhlak yang pertama kata Allah, Quran surah ke-51 ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali tujuan utamanya untuk memaksimalkan ibadah kepadaku. Bagian pertama. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali tujuan utamanya untuk memaksimalkan ibadah kepadaku. Kata para ulama tafsir, mustahil seseorang menunaikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali disertai dengan akhlak, cara bagaimana maksimal dalam beribadah untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka turunlah kemudian ujian dari Allah, disertakan ujian itu dengan penampilan akhlak yang terbaik. Mari kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Nabi Musa alaihissalam ingin mendekat kepada Allah, ingin menjadi hamba Allah yang baik, ingin mengajak masyarakatnya supaya diberkahi oleh Allah. Apa keterangan pertama kata Allah subhanahu wa ta'ala? Perhatikan kalimatnya. Innani anallah. Kata Allah, hei Musa, saya Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, sembah saya. Ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa alaihissalam, kata Allah, saya Tuhan, nggak ada Tuhan selain saya, sembah saya, sembah saya. Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat untuk mengingat saya. Tunaikan salat untuk mengingat saya. Perhatikan bagian pertama ini. Pelan-pelan. Kata Allah, Musa, kamu hamba saya, kamu menyembah saya. Cara menyembah saya, tunaikan salat kepada saya. Musa diminta salat. Buka Quran surah 19 ayat 31 sampai dengan 33. Isa alaihissalam ingin menjadi hamba Allah yang baik, Rasul yang baik untuk memberikan keselamatan pada umatnya. Apa perintah Allah? Kata Allah, hei Isa alaihissalam, jadi hambaku yang baik, tunaikan salat kepadaku. Perhatikan kalimat hadisnya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Jika seorang hamba memulai salatnya, kemudian dia mulai baca Al-Fatihah, dia baca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu azza wa jalla, hamadani abdi. Maka Allah menjawab seruan itu dengan mengatakan, hambaku sekarang sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim. Kalau hamba berkata ar-rahmanir rahim, kata Allah, qala Allahu azza wa jalla, asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu malik yaumiddin. Kalau hamba berkata malik yaumiddin, perhatikan hadisnya. Qala Allahu azza wa jalla majjadani abdi. Kata Allah, hambaku sekarang sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan. Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Jika seorang hamba berkata dalam sholatnya, ya Allah, iyyaka na'budu, sekarang kami sholat dengan benar, menyembahmu ya Allah, wa nasta'in, sekarang kami punya masalah, kami mohon berikan solusinya. Si fulan anak saya mau sekolah ya Allah, besok saya mau ujian ya Allah, saya kena musibah ya Allah, minta dalam hati Anda. Perhatikan jawabannya, ini hadis qudsi, hadisnya sahih. Qala Allahu azza wa jalla, ketika hamba mengatakan itu dalam sholatnya, Allah langsung jawab, hadza baini wa baina abdi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar fokus sholatnya sampai dengan kalimat ini, masalah apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Apapun yang ia minta sekarang aku akan kabulkan. Makanya Anda cek silahkan, semua bacaan sholat isinya doa. Makanya semua di kitab fikih disebut as-sholatu hiya doa. Sholat itu doa, berdiri doa, ruku doa, sujud doa, duduk di antara dua sujud doa, mau tahiyat doa, semua doa. Pertanyaan saya, di antara sekian doa yang Anda panjatkan, berapa kali yang dikabulkan? Barusannya duhur udah minta tuh, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, minta rizki, sebutkan 4 kali. Minta rizki. Pertanyaan saya, di antara sekian doa yang pernah dibacakan, berapa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? 1. Termasuk juga pemerintahan. Jaga akhlak kepada Allah. Tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah ketika hak Anda diberikan, tapi hak Allah kemudian Anda tinggalkan. Mudah bagi Allah untuk menghancurkan karya yang telah Anda desain bahkan bertahun-tahun. Anda membangun sampai Provinsi Banten dibangun 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Apa yang Anda bangun dalam 20 tahun, Allah bisa runtuhkan hanya dalam 2 menit saja. Kirimkan gempa, hancur semuanya. Apa yang Anda tinggikan dalam 10 tahun, Allah cuma kirimkan 1 menit saja. Datangkan banjir, selesai semuanya. Karena itu ketika kita diminta menyembah Allah, sesungguhnya bukan menuntut kita untuk sekedar menunaikan ibadah. Allah tidak butuh dengan sholat kita. Sebanten tidak sholat, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tapi yang paling menarik, kenapa kita diminta sholat? Hayya 'alas shalah, kata Allah, hayya 'alal falah. Hei, yang belum bahagia, saya kasih. Yang pengen sukses, saya berikan. Yang pengen sejahtera, falah, saya berikan. Tapi pertanyaannya, kalau ada orang tidak sholat, tidak bahagia, tidak sholat. Antum sholat, kenapa nggak dapat? Sejahtera nggak dapat. Sukses nggak dapat. Bahagia nggak dapat. Barangkali yang pertama, akhlaknya dalam menyembah Allah itu yang kurang. 1. Ketika Anda sholat, kata Nabi, perhatikan penjelasannya, maka hadirkan suasana menyembah Allah seakan-akan engkau menatapnya. Tak mampu menatapnya, maka rasakan Allah mengawasi kita, bahkan rasakan boleh jadi itu sholat yang terakhir kita tunaikan. Akhlak yang pertama, begitu Anda menyembah Allah dalam sholat, rasakan boleh jadi itu sholat yang terakhir kita tunaikan. Wa annahum ilaihi raji'un. 2, saya agak cepat, mohon maaf. 2, akhlak dalam sholat, kalau ingin oleh Allah kemudian dikabulkan doa-doanya, dirubah perilakunya jadi baik, diberikan kesejahteraan dalam kehidupan, maka syarat yang kedua kata Al-Quran, perhatikan baik-baik, akhlak yang kedua dalam menyembah Allah, lakukan itu semua tepat pada waktunya. Bahkan jika Anda bisa mengerjakan sebelum waktunya, tunggulah waktu-waktu sholat itu dengan mendekat kepada Allah untuk mengerjakan amalan-amalan lainnya. Begitu Anda kerjakan, maka Allah janjikan beberapa hal yang tidak diberikan pada hamba-hamba sebelumnya. Contoh, saya buat karyawan dulu ya, tahan sebentar. Buka Quran surat 17 ayat ke-79 sampai 81. Paling kiri sebelah atas. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Tahan. Kata Allah, tunaikan salat itu tepat pada waktunya. Kalau perlu, tambahkan dengan salat-salat lain sebelum waktu salat itu tiba. Contoh, subuh jam berapa sekarang? 4 lewat 9, 4 lewat 1/4, 4:07, 4:10, Masya Allah, terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. Ini tandanya warga Banten yang datang bukan dari satu kota yang sama. Yang dari Tangerang, mana Tangerang? Ada, Cilegon, Serang, banyak, Pandeglang, Menes, Labuan, Masya Allah, wajar terjadi perbedaan pendapat. Sekarang lihat, tahan baik-baik, Quran surah kedua ayat 238, kata Allah, hei, kalau kamu ingin tunaikan sholat, kemudian sholatnya ingin aku jawab,
doanya aku kabulkan, kesejahteraan aku berikan, keselamatan aku berikan. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jaga waktu-waktu salat, jangan sampai telat dalam mengerjakannya. Subuh 4:07. Begitu dipanggil 4:07, Allahu Akbar, siap. Begitu Anda siap kerjakan, maka Allah janjikan di ayat lain, begitu Anda tunaikan, saya berikan kemudahan-kemudahan dalam mendapatkan apa yang Anda inginkan. Contoh, apa dalilnya Ustaz? Buka Quran surah ke-65. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya dekat dengan Allah, maka saya janjikan, kata Allah, semua urusan-urusan dunia akhiratnya saya mudahkan. Di keluarga kalau ada masalah, saya mudahkan. Di kantor kalau ada masalah, saya mudahkan. Hidup di masyarakat kalau ada masalah, saya mudahkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan rezekinya pun saya datangkan dari sisi yang tidak dia duga. Rumusnya, tingkatkan takwa, saya mudahkan hidupmu. Bukan nggak punya masalah, saat akan punya masalah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, ya Allah, bagaimana cara kami meningkatkan takwa? Disebutkan 115 cara dalam Al-Quran. 115 cara ini, cara pertamanya Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Ketika Allah menyebutkan kalimat takwa pertama, amalannya salat. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil. Siapa muttaqin di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Mereka menunaikan salat. Kapan menunaikan salat? Hafizu 'alas salawat. Jaga salat, tunaikan sesuai dengan tepat waktunya. Di begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Anda siap. Yang hebat, nih yang hebat, sebelum azan berkumandang, Anda sudah siap-siap. Azan subuh jam 4:07, jam 3 Anda sudah bangun. Ada yang zikir, ada yang salawat, ada yang tahajud.